Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial tentang Microsoft Project. Nah, pada tutorial Microsoft Project kali ini saya akan membahas mengenai pengendalian proyek konstruksi menggunakan metode nilai hasil atau yang biasa dikenal dengan namanya Earned Value Method. Jika teman-teman membuka Microsoft Project, kemudian melakukan insert column atau menambahkan kolom baru, kemudian teman-teman menuliskan BCWS, nah, atau BCWP atau ACWP atau SP, CP, CPI, SPI, dan EAC. Nah, ini adalah indikator-indikator yang digunakan pada metode nilai hasil. Jadi ini adalah indikator-indikator dari metode nilai hasil. Akan tetapi pada tutorial kali ini saya tidak akan membahas cara menginputnya di Microsoft Project atau bagaimana cara menghitungnya di Microsoft Project secara langsung. Akan tetapi saya akan membahas materinya atau konsep-konsep dasarnya terlebih dahulu, sehingga teman-teman bisa lebih memahami konsep apa sih metode nilai hasil ini, sehingga ini dapat mempermudah teman-teman dalam penginputan atau penggunaannya di Microsoft Project nanti gitu kan. Nah, untuk metode nilai hasil ini atau materi dari Earned Value Method ini akan saya bahas dalam beberapa part atau beberapa bagian, sehingga dapat mempermudah teman-teman untuk memahami secara detail dari konsep atau metode nilai hasil ini. Nah, metode nilai hasil adalah salah satu metode pengukuran kinerja proyek. Jadi salah satu, bukan satu-satunya, karena metode pengukuran kinerja proyek itu banyak. Jadi tapi salah satu yang umum digunakan adalah metode menggunakan metode nilai hasil. Nah, metode nilai hasil ini mengintegrasikan antara biaya dan schedule, di mana metode ini bisa mengetahui status proyek pada saat tertentu dan juga bisa memprediksi atau memperkirakan kemajuan proyek di masa yang akan datang. Nah, untuk metode nilai hasil ini itu awalnya digunakan di industri manufaktur, bukan di industri proyek atau di industri konstruksi. Jadi awalnya itu di industri manufaktur, akan tetapi pada sekitar tahun 2000 di Amerika metode ini mulai digunakan untuk industri konstruksi atau proyek-proyek konstruksi, karena pada saat itu pemerintah Amerika ini mewajibkan penggunaan metode nilai hasil atau Earned Value Method ini untuk setiap proyek-proyek pemerintah atau proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara. Nah, untuk metode nilai hasil ini ada beberapa indikator-indikator dasar yang akan dipakai. Di sini indikator-indikator dasarnya itu ada 3, ACWP, BCWP, dan BCWS. Nah, untuk ACWP, Actual Cost of Work Performed, atau biasa dikenal dengan actual cost, yaitu biaya aktual atau biaya sesungguhnya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Jadi ACWP ini adalah biaya aktual yang telah dikeluarkan. Sedangkan untuk BCWP, Budgeted Cost of Work Performed, atau biasa dikenal juga dengan namanya Earned Value, yaitu biaya aktual atau biaya sesungguhnya yang akan didapat untuk pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Jadi BCWP ini adalah biaya aktual yang didapat, sedangkan untuk ACWP ini adalah biaya aktual yang dikeluarkan. Jadi saya dapat, itu namanya BCWP, saya keluarkan, itu namanya ACWP. Nah, kemudian untuk BCWS, yaitu Budgeted Cost of Work Schedule, atau biasa disebut juga dengan Planned Value. Nah, di sini kan planned berarti kan perencanaan atau rencana. BCWS ini adalah biaya rencana yang dianggarkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan durasi waktu pelaksanaan tertentu. Jadi ini adalah biaya anggaran rencananya, di mana untuk indikator-indikator ACWP, BCWP, BCWS ini akan memiliki turunan-turunannya, yaitu variance atau perbedaan,
dan juga indeks kinerja. Untuk variance itu ada dua, yaitu CP atau cost variance dan SP atau schedule variance. Dan juga untuk indeks kinerja itu juga dibagi menjadi dua, yaitu CPI atau cost performance index dan juga SPI schedule performance index. Nah, untuk kali ini saya akan bahas terlebih dahulu indikator-indikator dasarnya, yaitu hanya 3, ACWP, BCWP, dan BCWS terlebih dahulu. Nah, ACWP tadi kan adalah biaya aktual yang telah dikeluarkan. Jadi, semua biaya pengeluaran proyek sampai durasi waktu tertentu itu adalah ACWP. Jadi, ACWP itu dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran proyek. Nah, untuk data pengeluaran proyek ini biasanya bisa didapat dari buku laporan keuangan dari akuntan ataupun bagian lainnya, di mana biaya-biaya ini bisa terdiri dari biaya upah, material, alat, ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk kegiatan proyek, baik biaya langsung ataupun biaya tidak langsung. Nah, untuk BCWP ini didapat dengan cara persen progres pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada durasi waktu tertentu dikali dengan BAC. Apa sih BAC? BAC ini adalah budgeted at completion, atau bahasa mudahnya adalah RAB atau total rencana anggaran biaya. Tetapi RAB yang digunakan sebagai BAC ini adalah RAB tanpa PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi BCWP ini adalah persen progres pekerjaan yang telah diselesaikan dikali RAB atau BAC. Sedangkan untuk BCWS ini adalah persen progres pekerjaan yang direncanakan pada durasi waktu tertentu dikali dengan BAC atau dikali dengan RAB-nya. Jadi untuk BCWS ini adalah persen progres yang direncanakan, sedangkan BCWP ini persen progres yang telah selesai dilaksanakan. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, saya masuk ke contoh perhitungannya. Contoh menghitung ACWP, BCWP, dan BCWS. Misalnya saya memiliki data proyek awal, di mana proyek ini misalnya adalah proyek rumah, pembangunan rumah, di mana total rencana anggaran biayanya RAB tanpa PPN adalah 100 juta dengan durasi waktu pekerjaan harus diselesaikan selama 9 minggu. Nah, setelah data proyek awal ini dibuat, biasanya kan kita membuat persen bobot rencana atau target pelaksanaan proyek per minggu dari minggu 1 sampai minggu 9, karena waktunya di sini 9 minggu. Misalnya untuk bobot rencana dalam bentuk persen progres, minggu ke-1 adalah 5%, kedua 6%, ketiga 8%, sampai ke minggu ke-9 adalah 6%, di mana akan dijumlahkan menjadi bobot rencana kumulatif, karena tadi kan untuk minggu pertama 5%, minggu kedua adalah 6, maka kumulatif di minggu kedua adalah 11. Minggu ketiga 8, sehingga kumulatifnya adalah 11 ditambah 8, 19, dan seterusnya hingga minggu ke-9 adalah 100%. Kemudian data proyek awal ini dengan data bobot persen rencana pelaksanaan proyek ini akan didapat indikator-indikator dari metode nilai hasil atau earned value metodenya. Untuk indikator pertama yang akan didapat dari data proyek awal ini adalah pertama itu adalah BCWS. Jadi jika teman-teman memiliki data RAB, durasi waktu pekerjaan, dan persen bobot rencana pelaksanaan pekerjaan, data yang paling pertama akan teman-teman bisa dapat atau bisa teman-teman hitung adalah data BCWS atau Budgeted Cost of Work Schedule. Tadi kan untuk BCWS itu kan persen progres pekerjaan yang direncanakan dikali RAB-nya atau BAC. Nah, di sini kan sudah ada persen progres rencananya, tinggal kita kalikan dengan RAB-nya. Minggu pertama, nah di sini yang digunakan adalah yang kumulatif atau total. Minggu pertama 5%, BAC-nya 100 juta karena RAB-nya 100 juta. Minggu kedua 11 sampai ke minggu ke-9 adalah 100.
Jadi BCWP untuk minggu pertama tinggal 5% atau bobot rencana kumulatif di minggu pertama ini 5% dikali BAC atau RAB-nya 100 juta, yaitu 5 kali 100 juta adalah 5 juta. Kemudian yang minggu kedua didapatlah BCWP-nya 11% dikali 100 juta, didapatlah 11 juta. Dan seterusnya hingga minggu ke-9 dengan bobot rencana kumulatifnya adalah 100% dikali 100 juta, yaitu BCWS-nya adalah 100 juta. Jadi untuk menghitung BCWS ini tinggal menghitung bobot rencana kumulatifnya dikali dengan RAB-nya. Jadi setelah ini didapat, barulah kita tracking atau kita namanya update setiap pelaksanaan pekerjaan real di lapangannya itu seperti apa. Tadi kan sudah kita rencanakan, tinggal kita update selalu realisasinya apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, misalnya selama pelaksanaan proyek, misalnya ini adalah minggu ke-5, di mana pekerjaan proyek pembangunan rumah tersebut sampai minggu ke-5 ini bobot yang didapat adalah seperti ini. Untuk minggu pertama nilai aktualnya didapat 4%. Yang minggu kedua juga 4%, ketiga 9%, minggu keempat 11%, dan minggu kelima ada 15%. Padahal rencananya untuk minggu pertama adalah harusnya 5%, tetapi ternyata aktual di lapangan atau realisasi di lapangannya adalah 4%. Nah, dari data aktual ini atau bobot realisasi ini, kemudian kita kumulatifkan lagi sama. Jadi minggu pertama 4%, minggu kedua tinggal 4 ditambah bobot aktual dari minggu kedua yaitu 4 sehingga jadi 8. Untuk bobot kumulatif minggu ketiga yaitu tinggal kita jumlahkan bobot kumulatif minggu kedua ditambah dengan bobot aktual minggu ketiga yaitu 9 yaitu 17, hingga minggu kelima itu didapatlah bobot aktual kumulatifnya yaitu 43%. Nah, setelah teman-teman mendapatkan atau sudah men-tracking bobot aktual atau realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan, maka barulah didapat atau dapat menghitung indikator kedua, yaitu namanya BCWP atau Budgeted Cost of Work Performed. Jadi karena BCWP ini adalah persen pekerjaan yang telah diselesaikan atau realnya atau realisasinya dikali RAB, sehingga tinggal kita hitung saja sama seperti BCWS. Minggu pertama dikali RAB-nya, tadi minggu pertama adalah 4% dikali RAB-nya 100 juta, jadilah BCWP minggu pertama adalah 4 juta. Kemudian minggu kedua 8% dikali 100 juta RAB-nya jadi 8 juta, hingga minggu kelima ini ternyata hanya 43% dikali 100 juta, sehingga BCWP di minggu kelima adalah 43 juta. Nah, tadi sudah kita dapat BCWS dan BCWP, kemudian barulah kita dapat data yang terakhir atau indikator yang ketiga, yaitu namanya ACWP, Actual Cost of Work Performed. Nah, karena di lapangan ini sudah dilaksanakan, otomatis pasti ada biaya yang dikeluarkan, karena tidak mungkin kalau kita melaksanakan pekerjaan tapi tanpa mengeluarkan biaya. Itu kan tidak mungkin, karena kan setiap pekerjaan membutuhkan material, upah tenaga, alat. Nah, itu adalah biaya-biaya yang pasti akan dikeluarkan. Nah, di sini ternyata berdasarkan data pengeluaran atau buku laporan keuangan sampai minggu kelima ini, biaya pengeluaran per minggunya, minggu pertama ini mengeluarkan totalnya adalah 3.230.000. Kemudian minggu kedua ini mengeluarkan biaya sebanyak 3.690.000. Untuk minggu ketiga itu mengeluarkan 7.900.000, minggu keempat 10.580.000, dan minggu kelima sebanyak 11.950.000. Nah, biaya-biaya per minggu ini kemudian kita hitung kumulatifnya atau totalnya.
Jadi sama seperti BCWS ataupun BCWP, kumulatifnya tinggal kita hitung saja atau jumlahkan. Untuk kumulatif minggu kedua, yaitu tinggal kita hitung kumulatif minggu pertama ditambah biaya pengeluaran di minggu kedua. 3.230.000 ditambah 3.690.000, yaitu 6.920.000. Kemudian seterusnya hingga minggu kelima ini biaya pengeluaran kumulatifnya adalah sebanyak 37.350.000. Nah, data-data pengeluaran ini kemudian bisa kita hitung menjadi ACWP, di mana ACWP ini tanpa rumus, karena tinggal kita menghitung jumlahnya saja gitu kan, tidak ada dikali RAB atau tidak harus dikali dengan rencana. Jadi ACWP ini karena di sini adalah seluruh biaya pengeluaran proyek pada durasi waktu tertentu, sehingga biaya kumulatif ini merupakan ACWP. Untuk minggu pertama tadi kan mengeluarkan 3.230.000, maka ACWP minggu pertama ya sama, yaitu 3.230.000, karena kumulatif di minggu pertama adalah 3.230.000. Untuk minggu kedua kumulatifnya adalah 6.920.000, sehingga ACWP-nya di minggu kedua adalah 6.920.000. Hingga minggu kelima untuk ACWP-nya adalah 37.350.000. Nah, setelah kita dapat nilai ACWP ini, barulah kita resum nilai ACWP, BCWP, dan BCWS hingga minggu kelima. Nah, jika teman-teman lihat dari tabel ini, BCWS ini terisi komplit dari minggu pertama sampai minggu terakhir, yaitu minggu ke-9. Sedangkan untuk BCWP dan ACWP ini hanya terisi hingga minggu kelima, akan tapi di minggu ke-6 hingga minggu ke-9 ini tidak terisi atau kosong. Kenapa? Karena BCWP dan ACWP ini dari minggu ke-6 hingga minggu ke-9 belum didapat, karena perhitungan ACWP dan BCWP ini didasarkan atas progres real. Sedangkan untuk BCWS ini didasarkan progres rencana, karena pasti dari awal itu sudah direncanakan target-target per minggunya dari minggu pertama hingga minggu akhir, sehingga karena datanya sudah lengkap, BCWS ini juga akan lengkap. Jadi inilah kenapa BCWP dan ACWP di tabel ini kosong untuk minggu ke-6 hingga minggu ke-9, karena minggu ke-6 dan minggu ke-9 ini belum ada pekerjaan atau belum dilaksanakan pekerjaan. Nah, di sini adalah contoh kurva atau grafik nilai ACWP, BCWP, dan BCWS hingga minggu kelima. Jika teman-teman lihat di sini ada 3 grafik, oranye itu untuk rencana atau BCWS, kemudian kuning ini untuk real atau BCWP, dan ini hijau untuk ACWP atau biaya pengeluaran sesungguhnya yang real dikeluarkan. Nah, grafik ini sebenarnya bisa memprediksi hemat atau borosnya pengeluaran biaya proyek dan juga cepat lambatnya jadwal pelaksana aktual terhadap rencana. Sehingga dari grafik ini nantinya akan bisa melihat berapa sih jumlah besarnya biaya yang akan dikeluarkan dan berapa sih lamanya waktu yang dibutuhkan sampai selesainya proyek. Akan tetapi perhitungan dari metode nilai hasil ini atau earned value method ini dihitung secara linear. Jadi kelemahannya ini adalah perhitungan secara linear. Dianggap pekerjaan per minggu itu adalah konstan. Jadi kelemahan dari metode ini adalah perhitungannya diprediksi secara linear. Nah, jika kita bandingkan dengan kurva S tradisional atau kurva S yang menggunakan bobot progres, itu biasanya hanya ada 2 grafik, yaitu bobot rencana dan bobot aktual, di mana grafik dengan menggunakan kurva S tradisional ini hanya menggambarkan hubungan antara bobot progres dengan jadwal, sehingga grafik kurva S tradisional ini hanya bisa memprediksi cepat lambatnya jadwal pelaksanaan aktual terhadap rencana, tetapi tidak bisa memprediksi jumlah besarnya biaya yang akan dikeluarkan dan namanya waktu yang dibutuhkan sampai selesainya proyek. Nah, ini adalah perbedaan
penggunaan kurva AS tradisional dengan menggunakan metode nilai hasil atau earned value method. Nah, jadi seperti itu untuk ACWP, perhitungan ACWP, BCWP, dan BCWS. Nah, untuk tutorial kali ini atau di part pertama ini saya cukupkan. Nanti saya akan lanjut ke bagian kedua, yaitu turunan-turunan dari ACWP, BCWP, dan BCWS. Jadi semoga dari materi ini bisa dipahami dan tunggu untuk part selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.